penetapan tersangka dulu. Jadi tidak boleh ada penangkapan karena penangkapan itu upaya paksa. Nah kemudian saya amati lagi, kalau dia ternyata dilakukan penangkapan upaya paksa, berarti ada hal lain ataupun ada perbuatan Ratu Entok yang lain yang mendasari dilakukannya penangkapan itu. Saya yakin kedatangan teman-teman polisi ke rumah Ratu Entok itu atas laporan model A. Jadi bukan laporan yang sebelum-sebelumnya. Kalau laporan polisi sebelum-sebelumnya itu harusnya Ratu Entok dipanggil secara patut melalui surat panggilan dan tidak serta-merta bisa langsung ditetapkan menjadi tersangka tanpa pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu, begitu. Nah ini yang masih tanda tanya besar. Nah sebenarnya kedatangan teman-teman polisi kemarin itu ke rumah Ratu Entok apakah atas laporan yang sebelumnya atau ada perbuatan Ratu Entok lagi yang didapati atau ditemui oleh tim cyber yang kemudian dibuatkan laporan model A lalu langsung dilakukan tangkap tangan. Ini yang harus betul-betul kita cari tahu dulu informasinya seperti apa. Nah ternyata pada saat peristiwa itu saya juga tadi mencoba berdasarkan berita-berita dan video di TikTok, sepertinya Ratu Entok itu dibawa ke Polda itu tanpa didampingi oleh penasihat hukumnya. Saya tidak tahu apakah karena tidak ada atau karena hal apa, saya nggak paham itulah begitu. Tetapi memang permasalahan gimana? Ya, tadi didampingi Bang. Bahkan kita tidak kasih dia dengan mobil orang Polda Bang. Dia berada di mobil penasihat hukumnya Bang. Nah oke, berarti kan Dibawa orang Polda di belakang gitu. ya. Yang menjadi pertanyaan itu sebenarnya ini Ratu Entok dijemput paksa atau ditangkap? Memang surat yang keluar itu surat penangkapan Bang. Tapi mereka juga tidak berani, mereka tahu Entok itu di dalam situ, tapi mereka juga caranya persuasif juga, tidak langsung main dobrak dan dengan kekuatan penuh gitu Bang. Tetap dengan cara persuasif juga gitu. Jadi waktu ketika kita datang juga ngobrol dulu dan sebagainya gitu. Nah, karena berdasarkan pemberitaan ada keterangan tim cyber Polda juga ikut turun. Nah, kalau tim cyber Polda ikut turun, berarti yang dilakukan itu ada laporan model A. Jadi Kayak kasusnya si anak Batak dulu. Nah, itu kan laporan model A tuh. Itu kan yang langsung datang menangkap itu kan tim cyber. Jadi tim cyber itu memang mereka datang, tapi kemudian yang datang itu panit Bang, panitnya sama timnya. Lalu karena ada agak alot sedikit, karena kita juga nggak terima karena surat penangkapannya tidak mau diberikan ke kita waktu itu, tidak dijelaskan ke kita tahan balik padahal Entoknya udah di luar itu saat itu, udah mau kita bawa juga. Kalau Jadi kita tarik balik ke dalam. Pada saat penangkapan tadi pagi itu tidak ada surat penangkapan, berarti saya yakin Surat penangkapannya ada Bang, tapi dia nunjukinnya itu nggak mau lepas ke kita gitu suratnya itu. loh, surat perintah penangkapan kan harus diberikan kepada yang ditangkap dan keluarganya. Lah itu makanya nggak mau dia kasih. Dia mau kasih setelah Entok ini mereka bawa gitu. Ya kita nggak mau, dan ketika dibacakan di situ tuntutannya itu telah melakukan tindakan pidana entah nggak jelas gimana, mamanya Entok marah-marah gitu. Pidana apa anak saya begini begitu. Akhirnya kita tarik balik Entok ke dalam gitu kan. Nah sampai kemudian kanitnya yang datang Bang. Kanitnya yang datang, penjelasan segala macam. Oke, kita terima penjelasannya, baru kita serahkan Bang. Tapi itu pun yang bawa dari PH-nya, PH-nya dengan mobil PH-nya yang bergerak itu. Oh, berarti Tidak ada penbobolan dan sebagainya. berarti ada didampingi PH ya sampai saat ini. Ya, ada Bang.
saya. Ada Enggak, Bang. ya, sebenarnya gini loh, izin yang dibahas di sini ini model A atau model biasa. Kalau model biasa itu kan ada surat panggilan pertama, dua, dan ketiga. Ini kan tiba-tiba langsung dijemput paksa. Yang menurut hukumnya ini model A sepertinya. Saya yakin ada model A. Saya ada model A. Model A. Oke, itu jadi nggak usah dapat kursi di sini. Yang jelas kalau prosedurnya itu panggilan pertama, kedua nggak ada, dijemput paksa. Tapi ini nggak ada surat panggilan pertama, kedua, tapi langsung dijemput. Ya model A sudah diputuskan di sini. Lanjut, silakan. Ya itu. Nah kemudian semalam memang ada yang melaporkan ke saya, DM saya, Bang, lihatlah di komal mereka itu ada yang menyebut Yesus kemudian mengatakan nama binatang begitu. Nah saya katakan kalau dia ada menyebut nama ya berarti sudah ditujukan kepada yang disebutkan namanya. Tetapi kalau mengacu ke perbuatan yang dilakukan Ratu Ento itu, tadi juga saya sudah state videonya Bang Frans ya, si Nuraya. Kenapa harus mengacu ke lukisan itu atau gambar itu gambar Yesus atau bukan? Karena yang jadi masalah itu, seandainya di HP-nya Ratu Ento itu yang tampil itu lukisan saya atau foto saya, maka tidak akan jadi masalah. Tidak akan jadi masalah. Nah, tapi karena ada gambar atau lukisan yang diyakini, ingat ya, yang diyakini oleh banyak orang itu adalah lukisan Yesus, maka terjadilah keributan. Nah, pertanyaannya, boleh tidak gambar itu hanya berdasarkan keyakinan sekelompok orang lalu dikatakan itu Yesus? Ini akan menjadi persoalan besar. Harus uji klinik nanti, nggak bisa. Karena begini, yang saya khawatirkan dari kemarin saya berusaha menganalisa nanti pada saat penuntutan, pembuktian, seandainya dari Ratu Ento memprint atau mencetak semua lukisan-lukisan, gambar-gambar yang diyakini itu rupa Yesus, lalu dihadirkan ke persidangan, maka akan ada lukisan gambar yang berbeda dan itu diyakini semua sebagai sosok Yesus. Akan muncul pertanyaan nanti lagi, loh, Yesus ini sebenarnya yang mana? Itu akan muncul dari majelis hakim. Untuk saya potong Bang Bob, untuk membuktikannya itu harus digital forensik. Itu untuk mencari tahunya itu nanti tentu kan menggunakan ahli. Yang menjadi pertanyaan, ahli apa nanti yang akan diperiksa? Karena kalau hanya berdasarkan contoh nih, saya tempatkan diri saya sebagai orang yang meyakini itu adalah lukisan Yesus. Saya diperiksa nih sama penyidik. Saudara mengetahui bahwa gambar itu gambar Yesus? Ya saya tahu, semua orang tahu itu gambar Yesus. Tahu dari mana? Saya jawabnya apa? Tentu ya karena di Kristen itu diyakini, berarti saya bukan mengetahui, meyakini. Perasaan dan iman namanya bermain. Ya meyakini kan. Nah tentu, dasar saya meyakini apa? Iman. Bagaimana membuktikan iman di muka persidangan? Ya bisa. Ya itu tadi cara membuktikannya itu. Cara membuktikannya ya harus uji forensik. Apa membuktikannya? Nggak bisa hanya karena iman. Saya yakin, saya percaya. Artinya begini teman-teman. Terkait yang dipegang itu, kita harus mengacu kepada perbuatan material. Tindak pidana, kalau teman-teman mau edukasi, nanti pada saat pembacaan dakwaan, yang diuraikan jaksa adalah perbuatan materialnya. Bahwa terdakwa diduga melakukan pelanggaran pasal sekian dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada tanggal sekian begini-gini melalui akunnya Ratu Ento, terdakwa memegang sebuah HP yang di HP tersebut ada lukisan. Bagaimana jaksa menulis nanti di dakwaan? Itu lukisan siapa ditulis jaksa? Mana berani jaksa mengatakan lukisan itu lukisan Yesus? Ayo. Atau nanti jaksa mengatakan menunjukkan, menampilkan lukisan yang diyakini. Siapa yang meyakini? Lantas kalau sudah diyakini oleh banyak orang, apakah itu sebuah kebenaran? Ingat, pidana itu adalah hukum aktif. Pidana itu adalah harus bersikap aktif. Artinya apa? Sekalipun orang lain, orang banyak mengakui, tapi
hakim harus menggali terus kebenaran yang sebenarnya. Kenapa? Di dalam hukum pidana, pembuktian itu harus lebih terang dari cahaya. Bahkan sekalipun terdakwa mengakui yang mulia saya adalah pelakunya, hakim tidak boleh langsung menyimpulkan dia pelakunya. Hakim harus menggali, harus bisa dibuktikan. Itu hukum pidana. Jadi nggak bisa hanya karena pengakuan, lantas akan diuji lagi perbuatan material seorang Ratu Ento. Apa kata-katanya? Laki-laki, rambut gondrong, kau jangan rambut gondrong, kau harus pangkas, kau begini. Kata-kata itu ditujukan kepada seorang laki-laki. Bang Bob tidak menyebutkan nama loh dia di situ. Tidak ada. Oh, kan itu dia menyebutkannya kepada foto itu. Oke, itu wajah bukan wajah Yesus. Tapi di foto itu ada simbol kekristenan. Oke, seandainya wajah-wajah saya ada simbol kekristenan itu, kira-kira terjadi nggak penistaan agamanya? Tidak. Tetap tidak juga kan? Jadi yang mana sebenarnya penistaan agamanya? Kemudian kata-kata seorang Ratu Ento. Maaf, saya potong Bang Bob. Simbol kekristenan. Moderator tolong dong dibuka lagi itunya komennya. Tadi moderator yang nyiapin buka lagi dong. Banyak yang komplain. Dibuka lagi. Lanjut. Artinya apa? Simbol yang ada yang katanya simbol kekristenan, hati dan salib itu, Ratu Ento nggak ada menyinggung itu kok. Ratu Ento nggak ada mengartikan hatimu kok merah kayak darah. Nggak ada. Contoh ya, nggak ada begitu. Hanya rambut yang dikomentari. Lantas, ketika dikatakan rambut, apa hubungan kata-kata kau potong rambut, kau harus rambut pendek, kalau rambut panjang seperti perempuan? Apa penistaannya? Di mana penistaannya? Siapa yang dinistakan? Begitu loh. Siapa yang dinistakan? Ya intinya ujung-ujungnya rasa, iman. Nah, makanya saya katakan tadi, kalau kita katakan penistaan, saya tidak sependapat apa ucapan, dan ucapan dihubungkan dengan gambar itu tidak ada di situ menurut saya penistaan agama. Yang ada apa? Di situ ada penistaan karya seni. Kalaupun perbuatan itu menyinggung, menyakiti keyakinan, itu bukan satu perbuatan hukum. Itu bukan satu kejahatan. Tidak semua perbuatan orang lain yang menyinggung keyakinan kita adalah kejahatan. Ingat itu. Tidak semua. Contoh, melarang orang ibadah, apakah itu tindak pidana? Tidak. Ketika ada suara azan, lalu saya keberatan. Ngapain suara azan kalian teriak-teriak begitu? Emang kalian peka ya? Ada nggak yang tersinggung? Ada. Tapi apakah itu pidana? Enggak. Tidak. Karena apa? Dalam hukum pidana berlaku ajas legalitas. Apa itu? Nullum delectum nulla puna sine prepia legi ponale. Harus jelas ada aturan yang mengatur itu. Lalu dihubungkan dengan pasal 28. Dijuntukan pasal 156. Begitu loh. Tetap yang menjadi masalahnya adalah gambar yang ada di layar HP-nya si Ratu Ento. Itu masalahnya. Itu. Ayo kita uji gambar ini apa? Kenapa kok jadi masalah? Oh, ternyata gambar itu hanya diyakini. Maksudnya apa diyakini? Gini Om Bob, saya potong. Kalau ada ahli yang bisa membuktikan itu gambar asli yang bersangkutan, yang dimaksud, ada yang bisa membuktikan itu enggak? Justru akan tabrakan nanti. Akan tabrakannya bagaimana? Ahli mana yang bisa membuktikan itu gambar Tuhan? Saya berandai-andai kalau ada yang bisa. Tidak akan ada. Sangat sulit, Pak. Sangat sulit, Bang Handi. Sangat sulit, Bang Handi. Lain hal begini ya. Penistaan terhadap Nabi. Jelas. Ya. Ini nanti penistaannya terhadap apa? Terhadap Nabi. Gitu loh. Oh, nanti akan muncul dialog. Oh, kan Yesus itu lahir sebagai manusia. Begini. Berarti yang dinistakan manusianya kan, bukan Tuhannya kan?
Tuhannya apa manusianya yang dinistakan? Gitu loh. Tapi asik loh ini kalau dibawa ke meja hijau, asik loh perdebatannya nanti. Saya justru sepakat kita uji di persidangan. Saya setuju. Akan muncul nanti hal-hal yang merugikan teman-teman saudara kita yang beragama Kristen. Betul sekali. Kalau sidang nanti saya gotong nanti tuh Bob itu ikut di ruang sidang nanti sama saya. Gitu loh. Jangan sampai nanti di muka persidangan akan dibedah ketuhanan Yesus ini. Teman-teman, betul. Pikirkan lagi. Saya katakan, teman-teman tolong pikirkan lagi. Karena apa? Kalau dikatakan Rantu Etok menistakan Tuhan Yesus, maka ketuhanannya yang dinistakan. Menistakan ketuhanan bagaimana? Ketika seseorang mengatakan Tuhanmu pendek, menistakan tidak? Tidak. Karena apa? Tuhan tidak berwujud. Betul. Tuhanmu ompong. Enggak, itu enggak menistakan. Enggak mungkin Tuhan ompong. Karena apa? Tuhan enggak punya gigi. Ya kalau itu masuk ranah etika doang sih itu. Adab. Adab. Tapi kalau kita uji nanti di persidangan, di tengah-tengah persidangan teman-teman, bagaimana jaksa nanti membuktikan ini? Saya nggak habis pikir. Bagaimana nanti jaksa bisa membuktikan bahwa yang dipoto itu adalah Yesus. Ingat, membuktikan adalah ya, bukan meyakini, membuktikan diyakini. Karena kalau berbicara keyakinan ini teman-teman, di hukum pidana di Indonesia, ingat, saya tadi katakan di PT saya di state itu, hanya satu yang boleh pakai keyakinan. Kenapa itu? Hakim. Karena di dalam KUHP diatur, hakim dalam memutus satu perkara berdasarkan dua alat bukti yang sah dan keyakinan. Gini Om Bob, saya nanya Om Bob. Keyakinan, saksi nggak boleh pakai keyakinan, ahli nggak boleh pakai keyakinan, jaksa nggak boleh. Bentar ada report, teman-teman di tab layar ya, di tab layar digas ya teman-teman. Om Bob, kalau seandainya barang bukti itu yang ada di videonya ganti entok. perangkat dulu Bang Kian ya, aku ganti perangkat dulu ini ya. Siapa Bung? Oke lanjut ya. Kalau seandainya BB itu dipaksakan, yang di video itu terus kemudian entok jadi tersangka sampai ke pengadilan, kalau hanya berdasarkan BB ini, menurut Om Bob, siapa yang mengalami kesulitan pembuktian di pengadilan? Jaksa akan sulit membuktikan karena begini, dia akan dikategorikan pasal 28 itu penghinaan penistaan yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian terhadap satu agama. Kan begitu. Kalau dia menista agama berarti terhadap satu agama. Nah, kemudian akan dihubungkan lagi, apa hubungan gambar itu dengan agama yang dinistakan? Maka kita cari dulu agama apa yang dinistakan, agama Kristen. Apa hubungan lukisan itu dengan agama Kristen? Apa hubungannya? Ya, jawaban sementara yang bergulir adalah simbol itu tadi yang ada di dadanya, simbol. Oke, ya kan di dadanya itu adalah simbol kekristenan. Oke, apa hubungan perkataan si Ratu Entok dengan simbol itu? Kan nggak menuduh simbol itu, dia hanya menyasar rambut gondrong untuk cukur, dan itu pun yang disuruh cukur adalah foto, bukan orang. Kan dia tidak ada menyinggung salib, dia tidak ada menyinggung hati tabernakel itu, tidak menyebut nama juga. Dia tidak menyebut nama. Jadi apa hubungan perkataan Entok dengan simbol itu apa? Hanya karena simbol itu ada di situ. Saya mau katakan teman-teman, saya kemarin lihat orang pakai kaulun salib masuk ke diskotik, dia joget-joget setengah telanjang. Ada yang laporkan itu penistaan. Mestinya kalau mau lapor, ini penistaan banget. Kalau mau sekalian. Kita bicara simbol itu tadi. Artinya begini, seandainya tadi Ratu Entok ngomong, apa itu yang di dadamu? Kayak apa aja? Itu baru. Saya sepakat Ratu Entok perkataannya menistakan simbol agama Kristen. Ratu Entok ngomong rambut, lalu kita keluar-keluar, dia menistakan simbol agama Kristen. Emang rambut simbol keagamaan? Itu personal itu rambut. Nggak ada.
Nah, kemudian bagus. Di sini saya akan ungkap. Bagaimana dengan Ahok? Teman-teman, Ahok baca putusannya. Putusan Ahok, pertimbangan hakim di putusan itu adalah karena Ahok membacakan ayat suci. Ingat, ayat suci. Dan perkataan Ahok mengurangi kesucian dari ayat itu. Itu pertimbangan hakim. Kita hubungkan dengan perbuatan entok. Emang itu gambar-gambar suci? Gambar suci itu? Tidak. Jangan salah. Jangan ada yang bilang itu gambar suci. Gitu loh. Simbol itu simbol suci. Tidak. Ini yang harus kita pahami, teman-teman. Jadi hukum itu bukan seperti kebencian yang ada kejengkelan yang ada di hati kita. Gitu loh. Jadi jangan pernah berpikir hukum pidana itu ketika banyak orang nggak suka, banyak mengatakan kami tersinggung, lalu itu tindak pidana. Tidak. Ingat, hukum pidana itu adalah hukum material. Hukum material. Bukan rasa yang diadili ya. Ini bukan tentang saya tersinggung, tidak. Gitu loh. Makanya saya katakan, saya sepakat perbuatan Ratu Entok itu menyinggung atau bisa merusak kerukunan umat beragama. Saya sepakat itu. Ya, perbuatan itu bisa mengganggu toleransi di Indonesia. Saya sepakat itu. Perkataan itu perkataan yang tidak menjaga perasaan saudara-saudara kita yang lain. Melanggar etika tidak beradab lah itu. Tapi kalau dikatakan itu penistaan agama, saya berani nanti berdiskusi dengan siapapun, agama mana yang dinistakan Ratu Entok. Agama mana yang dinistakan? Gitu loh. Teman-teman harus paham, agama Kristen dilindungi. Ingat, agamanya yang dilindungi ya, bukan hal-hal yang diyakini oleh umat Kristen yang dilindungi. Ingat, yang dilindungi, yang menjadi subjek hukum di Indonesia adalah agama, bukan apa yang diyakini. Kalau apa yang diyakini oleh umat Kristen yang dilindungi, saya yakinkan, saya pastikan akan banyak nanti bentuk lukisan yang diyakini itu adalah Yesus, sehingga akan merugikan umat Kristen sendiri. Ada berapa Yesus ini? Kenapa lukisannya beda-beda rupanya? Bentuknya. Ratusan bentuknya, rupanya. Karena ini soal keyakinan. Gitu loh. Kalau soal keyakinan, kita bawakan ke dalam hukum. Hukum itu logika. Keyakinan itu logika enggak? Keyakinan itu tidak terjangkau oleh logika. Karena di dalam Kristen sendiri apa dikatakan? Yesus mengatakan apa di Alkitab? Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ini tentang iman. Nggak bisa kita paksakan. Saya nggak bisa paksakan bahwa yang di lukisan itu adalah Yesus. Karena apa? Saya percaya dengan lukisan Yesus yang diambil dari kain kafan Turin. Beda lagi bentuknya. Oh, teman-teman Kristen Ortodok mengatakan, kami bukan itu lukisan Yesus di kami, ada tersendiri. Loh, saya bisa paksakan, bukan itu Yesus ini kayak yang punya aku ini. Bisa? Nggak bisa. Itu keyakinan mereka. Mereka yakin itulah lukisan Yesus, wajah Yesus. Lalu saya mau paksakan apa yang saya yakini. Lalu bisa saya katakan, kau bukan Kristen. Hal-hal seperti itu tidak bisa menjadi subjek hukum karena sifatnya adalah hal-hal yang diyakini. Begitu loh. Oke, kita terlepas dari Kristen dan Islam dulu. Saya mau katakan, teman-teman kalau lihat gambar monyet pakai mahkota, pegang tongkat, pasti mikirnya semua Sunggokong kan? Pasti mikirnya semua kerasakti. Ada nggak dewa? Ada dewa Sunggokong, ada. Ada nggak kuilnya? Ada. Gitu loh. Lantas ketika aku mau ngomong, wah dasar monyet begini. Itu penistaan? Tidak. Tidak bisa seperti itu. Kalau penistaan ya monyet bisa LP nanti. Artinya apa teman-teman? Di sini kita harus bisa clear melihat apakah perbuatan itu suatu tindak pidana atau hanya sebatas
untuk hanya menyinggung perasaan, hanya menyinggung keyakinan. Itu saja. Begitu loh. Contoh saya pernah terjadi seperti ini. Datang teman saya bilang, Bang Bob, apa? Kok ada sebagian orang Kristen itu kalau ibadah kayak orang mabuk ya? Kenapa? Teriak-teriak nggak jelas. Dia nggak ngerti kita. Kalau didengar sama yang ibadah, mereka tersinggung kan? Apa itu satu tindak pidana? Barang siapa mengatakan ibadah orang lain itu mabuk akan dipidana. Ada aturan begitu? Tidak. Lalu itu melecehkan agama? Tidak. Itu hanya tentang kaidah dalam hidup bermasyarakat. Ada norma yang dia tidak hargai, tidak hormati, tidak menjaga perasaan saudaranya, tidak menghormati umat beragama lain. Itu saja. Begitu. Mungkin begitu, host. Saya kembalikan. Boleh ikut terembuk sedikit, Bang Bob? Bang Bob? Siap. Bang Bob? Siap. Jadi, bentar, coba ke Bang Handi dulu. Bang Handi gimana? Cukup belum Bang Handi? Biar mengerucut dulu, baru nanti ke kaca wisata. Nggak, udah bagus ini topiknya, edukasi kita ini semua. Kenapa? Intinya adalah mari kita dalam hal bermedia sosial itu ya harus menjaga diri. Ya, kalau saya sih, kalau Ratu Entok ini sampai tidak diproses, ada dua nih ya, sampai tidak diproses, ya ada orang bisa melakukan hal yang sama. Tapi kalau diproses, ini pintu masuk untuk memproses semuanya. Itu aja pendapat saya, nggak ada yang lain kok. Oke, lanjut. Oke. Ya, silakan Bang Kacamata. Makasih. Jadi begini, kalau kita melihat ada dua kasus besar di dunia ini. Yang pertama, kalau Anda pernah dengar dulu Salman Rushdie, ayat-ayat setan, kalau itu jelas itu penistaan karena tercantum dia menulis buku dan mengutip ayat-ayat di dalamnya. Itu kasus penistaan, jelas. Itu seluruh dunia bereaksi. Tapi kalau Anda nonton YouTube, ada seorang pendeta yang menghancurkan patung, membakar gambar yang diduga itu bagian dari keimanan Kristen, itu dibakar. Apakah ini lalu dia tunjukkan ada Black Jesus dan seterusnya lah. Apakah ada reaksi dari umat Kristen? Tidak ada. Karena ada beberapa keyakinan dari umat Kristen yang tidak mempercayai tentang keimanan itu. Jadi akan sangat sulit masuk ke dalam ranah hukum. Sebuah keimanan akan diperdebatkan di ranah pengadilan. Itu akan sangat sulit. Nah, yang paling penting dari pelajaran ini adalah saya sangat menyetujui tadi analisis dari Pak Bob. Tapi yang paling penting untuk edukasi semua teman-teman yang ada di API, para debaters, jangan sampai kita terpancing karena masalah ini sangat lemah buktinya, tetapi kita jadi terpancing, jadi kita yang akan kena pidana. Misalnya kita menyinggung-nyinggung tentang agama dari pihak kepolisian misalnya, atau kita menyinggung tentang keberpihakan seseorang misalnya, atau kita membuat vonis atau memviralkan dalam media sosial kita tentang vonis yang dari asumsi kita sendiri. Saya pikir jangan. Justru saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bang Handi, bahwa kita bisa mengambil manfaat dari kasus ini. Kalau mau dinaik atau tidak naik, kita harus memikirkan manfaat apa yang bisa dipakai oleh umat Islam untuk sesuai dengan visi misi API. Saya pikir ke sana akan lebih bijak menurut saya. Jadi teman-teman para debaters, mari kita jangan terpancing. Ini adalah satu peluang kita untuk menguatkan visi misi API sebenarnya. Kalau ini bisa muncul, malah saya berharap kita akan langsung head to head dengan LAI nanti untuk bisa menyelesaikan masalah toleransi, karena kita sudah tahu poinnya bahwa permasalahan perdebatan ini adalah persoalan penggunaan istilah-istilah sebenarnya. Hanya dari situ, kalau makanya kita tidak tertarik untuk berdebat dengan pihak agama lain, misalnya Hindu, Buddha dan seterusnya, karena ya tidak ada yang masuk ke dalam ranahnya, kewenangannya masing-masing, keimanannya masing-masing, mereka jalan sendiri-sendiri. Saya pikir itu juga, saya berharap Pak Bob
bisa membantu kami untuk menyuarakan kepada LAI sebagai lawyer bahwa sebenarnya perdebatan inti kita ini masalah istilah itu loh Pak Bob. Masalah penggunaan istilah Allah, Nabi, Rasul. Kalau itu tidak dipakai lagi oleh LAI, saya sangat meyakini bahwa perdebatan itu tidak akan muncul. Kalau sampai muncul, itu bisa menjadi ranah pidana. Bisa jadi ranah pidana. Gitu loh. Tapi kalau misalnya ini masih tetap LAI ngotot dengan keinginannya, ini akan nanti tidak akan pernah selesai sampai 2 hari sebelum kiamat pun tidak akan selesai gitu. Saya pikir itu aja masukannya Pak Bob. Pak Bob saya sangat salut dengan Pak Bob, sangat objektif sekali analisisnya tadi. Saya berharap juga bisa membantu kami dengan satu visi yang sama, yaitu mari kita menghormati toleransi dan NKRI harga mati. Mungkin itu saja. Terima kasih host. Ya, makasih banyak. Saya nyambung dikit Bang Bob. Buat si pelapor nih ya Bang Bob ya. Ini persoalan, ini kasus remeh-temeh buat bagi saya ya Bang Bob. Kenapa kasus yang besar nggak mereka angkut, nggak mereka bungkus? Apa itu kasus besar? Ada satu orang Muslim yang menginjak-injak kitab Bible, kitab umat Kristen, diinjak-injak sama beliau, sama orang itu bukan beliau ya, sama makhluk itu diinjak-injak. Dia pargoy, dia joget memakai pakaian atribut Yesus. Kenapa itu nggak dilaporkan Bang Bob? Ada apa di balik ini Bang Bob? Coba saya pengen tahu Bang Bob. Ya, nah jadi begini, memang setelah 3 hari terakhir, sebenarnya saya kan kemarin itu siapa sih si Ratu Entok ini, karena kan saya nggak kenal sebelumnya nih. Mohon maaf saya oke karena merokok ya. Tapi begini, mungkin Bang Handi sama Opung sudah kenal saya lah. Saya sudah mulai muncul itu sebenarnya dari 4-5 tahun yang lalu, tapi 2 tahun terakhir ini saya tenggelam karena kebutuhan masa pekerjaan. Artinya saya nggak kenal ini si Ratu Entok ini siapa. Saya lebih kenal itu Ko Julius, Bang Handi Celebes, ya, terus Bang Haryesto, Opung, yang veteran-veterannya begitu. Nah, saya perhatikan ternyata yang membuat ini juga satu menjadi masalah besar, banyak sesama rekan yang seprofesi sebagai selebgram atau tiktoker, seleb tiktok lah, yang juga tidak suka sama Ratu Entok ini. Karena begini bahasa mereka, sudah lama aku tidak suka dengan cara dia, sudah lama aku perhatikan banyak dia menyinggung, sudah lama. Artinya apa? Ternyata orang-orang yang sudah tidak suka tadinya dengan Ratu Entok, dengan adanya peristiwa ini, inilah disorong sampai ke depan, inilah disorong sampai ke atas, sehingga seperti ini. Nah, di sini orang-orang yang teman-teman kita harus kita kasih tahu, untuk melawan yang salah itu bukan karena ada sentimen pribadi, siapapun dia ya tetap harus salah begitu. Nah, kemudian host, saya juga ada dapat DM, mumpung di sini Bu Nora ya. Bu Nora kemarin di live itu ada yang sampaikan ke saya memang tidak dengar, tapi Bu Nora katanya menyebut nama Yesus lalu mengucapkan dengan nama-nama binatang begitu. Ini pengalaman saya Bu Nora dengan teman-teman yang lama ya, Bang Zuma, Ustadz Kainama, Bang Haryesto begitu. Kita sehebat apapun, sesengit apapun dalam perdebatan, kita tidak pernah menghujat Yesus itu dengan kata-kata binatang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak pernah merendahkan Yesus itu karena bagi kami ini hanya tentang perbedaan pemahaman. Artinya apa? Yesus itu bahkan di Islam salah satu nabi yang memang memiliki kelebihan, yaitu Nabi Isa. Sehingga apa? Umat muslim juga tidak akan mungkin merendahkan Nabi Isa. Begitu. Nah, ini hanya mengingatkan kita agar kita tidak terjebak dengan kasus-kasus hukum, dengan tindak pidana yang sebenarnya bisa kita hindari. Artinya begini, kita berdebat tentang agama bukan tentang bagaimana menjatuhkan siapa kepercayaan teman-teman kita itu, tidak, tetapi bagaimana kita mempertahankan kebenaran yang kita akui. Mungkin Bu Nora Ritonang itu mungkin bisa cari profilku. Aku dari 3 tahun yang lalu sudah bersuara, bahkan aku orang yang selalu dihujat sesama teman-teman Kristen karena aku berani mengatakan bagiku Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan. Itu saya tegas mengatakan itu. Tetapi
Saya tidak pernah. Bentar Bang Bob, bentar, maaf ya, saya salah Bang Bob. Itu pertanyaan saya tadi ya, kenapa orang yang menginjak Bible memakai pakaian Yesus sambil joget-joget pargoy, kenapa nggak ada pelaporan dari pihak Kristen gitu loh Bang Bob? Ya kalau itu, ya mungkin karena itu tadi Bang, karena yang pelakunya itu bukan selebgram. Ini ya si Ratu Entok kebetulan selebgram, terus banyak selebgram yang merasa tersaingi, akhirnya menggunakan kesempatan ini, makanya jadi heboh begitu. Oh, jadi pilih-pilih orang gitu ya Bang? Iya, sebenarnya untuk menguji itu gampang saja Bang. Seandainya aku lakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh Ratu Entok, kira-kira ada nggak melaporkan aku? Ada. Nah, Itu saja. Tapi tidak mungkin di sini aku ajarin kan. Kalau ada orang melaporkan aku senang. Berarti dianggap si topik ini, si orang yang pengijak Bible ini, alah siapalah dia, dari antah berantah, dari mana, sampah lah ya dianggapnya ya. Ini Nggak berguna ya. Ya ini hanya tentang bagaimana biar saingan tewas. Iya, sudah paham lah kita itu Bang. Ya udah paham. Kalau konteks ke arah situ saya paham. Bang Bob, silakan dulu, nanti saya boleh tanggapin kan? Silakan Bang Bob. Siap itu. Nah itu, jadi maksudnya begitu, itu artinya boleh kita emosi, boleh kita jengkel, tapi tetap harus kita kontrol. Dan aku juga aku nggak mau ada siapapun di antara kita yang mengumpat-umpat namanya Yesus itu. Karena apa? Yesus itu nggak salah. Gitu loh. Yang keliru itu orang yang mungkin keliru mempercayainya, keliru mengikutinya, keliru dalam meyakininya. Itu saja. Tapi kalau sosok Yesus itu tidak ada salahnya. Sosok Yesus itu salah satu sosok yang paling berpengaruh di dunia. Begitu. Yang keliru orang-orang yang meyakini dan mempercayainya. Sebagai apa? Di situ kekeliruannya. Menurut saya begitu. Kalau Yesusnya nggak ada salah, yang diajarkan itu juga nggak ada salah. Yang diajarkan Yesus itu bagus. Begitu. Begitu itu Nora. Ini saran ya itu ya. Ini saran, bukan saya mau menggurui, enggak. Ini saran. Gitu. Enggak. Saya tidak menganggap itu sebagai suatu apa ya, namanya kritikan ataupun masukan harus kita terima. Siapa lagi yang mengkritik kita kalau bukan orang lain, kan seperti itu. Jadi begini Bang Bob ya, mungkin sudah 1 tahun lebih lah saya mengikuti dunia diskusi seperti ini, yang notabene-nya kita menghadapi lawan kita yang banyak versi sifatnya, sikapnya, dengan cara berdiskusinya bagaimana. Terkadang kita kalau mendapatkan saudara Kristen yang santun, kita insya Allah kan santun, lebih santun. Tapi kalau kita menghadapi seorang hujatan, tidak bisa kita menampik kemanusiaan kita, tidak mungkin kita tidak marah. Apalagi kalau yang dihujat itu nabi saya, yang dipelintir Al-Quran saya, yang dihujat Allah saya, apalagi kami sekeluarga ini memang dari keluarga Kristen dulu. Jadi banyak sedikitnya otomatis saya ada sedikitlah pemahaman tentang Bible. Begitu loh Bang Bob. Tapi konteks yang semalam, kalau saya mengatakan Yesus binatang, saya tidak mengatakan kalau tidak berdasarkan data. Kami di situ menaikkan sekitar 1-2 Kristen untuk mengajak diskusi. Jadi ranah di situ ranah diskusi, bukan monolog. Ketika mereka mengatakan saya menghujat, saya mengatakan di mana penghujatan saya yang saya baca Bible kalian. Terus kenapa kamu mengatakan Tuhan saya binatang? Makanya saya bilang begini, kami menarik dari kasusnya Ratu Entok ya, di mana Yesus sendiri mengatakan rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Jadi foto yang ditunjukkan Ratu Entok, apakah itu sosok Tuhan apa sosok manusia? Kalau itu sosok Tuhan, berarti ada 2 kemungkinan yang tertulis di dalam kitab suci orang Kristen ini, di dalam Yohanes 5 nomor 37. Ketika Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar, berarti satu kemungkinan itu berbohong. Karena apa? Foto yang ditunjukkan oleh Ratu Entok adalah Tuhan yang kelihatan. Betul? Ya kan begitu Bang Bob. Nah, kalau saya katanya menghina Yesus, bukan
Ini diskusi. Bukankah Yesus sudah terhina di dalam kitab kalian? Oh, di mana Nora? Jangan kau asal ngomong. Galatia 3:13. Baca satu perikop. Saya baca satu pun perikop itu tidak bisa mengurangi, menambah ataupun memaknai kata terkutuklah yang digantung di kayu salib. Siapa yang digantung di kayu salib? Tidak bisa kita pungkiri, itu adalah Yesus. Apakah Yesus Tuhan? Itu kemanusiaannya yang disalibkan. Nah, ini kan memang sudah, makanya saya bilang, ini udah masuk ranah perdiskusian. Terus, di mana kau mengatakan, Nora, kalau Tuhan saya itu binatang? Bukankah dalam Yohanes 1 nomor 29, Yohanes mengatakan, inilah anak domba Allah. Domba ini apa? Oh, itu kiasan katanya. Betul, itu kiasan. Tetapi dalam Wahyu 5 nomor 6 juga dikatakan seperti melihat anak domba yang sembeli. Seekor anak domba yang disembeli. Nah, anak domba ini merujuk kepada siapa lagi? Oh, itu memang kepada Yesus. Jadi apakah saya mengatakan Yesus binatang atau kitab suci kalian yang mengatakan Yesus kalian kiaskan binatang? Saya tidak mengatakan Yesus binatang, tetapi kitab suci kalian yang ketika saya bacakan, kalian kiaskan Yesus yang notabene-nya adalah memang kalau kalian yakini adalah Tuhan kalian, kenapa dikiaskan sebagai binatang? Makanya ini masuk ke ranah diskusi memang sebenarnya Bang Bob. Makanya saya bilang, seandainya anak saya dikatakan bodat saja sama orang, mungkin saya pecahkan muncungnya. Apalagi ini tuh saya. Seandainya saya kalau Mas Kristen. Tapi malahnya, makanya saya bilang nih Bang Bob, di mana parameternya bagi orang Kristen mengukur penista bagi agamanya? Betul nggak Bang Bob? Kalau kita jelas penistaan itu bagaimana sudah dikeluarkan MUI. Ini, seperti ini penistaan, seperti ini penistaan. Kan seperti itu. Nah, parameter bagi umat Kristen ini bagaimana? Apa? Apa tolak ukur untuk orang Kristen mengukur itu adalah sebagai penistaan? Sementara yang kita baca semua berdasarkan dalilnya. Contoh satu Bang Bob. Ketika saya bertanya kepada saudara Kristen, apakah Tuhanmu Yesus dilahirkan Bunda Maria, keluar dari lubang selangkangan? Seandainya mereka mengatakan, Nora, Nabi Muhammad kamu dilahirkan keluar dari lubang selangkangan, saya tidak akan mengatakan, kamu menista. Tidak, karena memang secara kemanusiaan, namanya wanita melahirkan normal akan dikeluarkan dari situ. Tapi karena sosok Yesus ini sudah dijadikan Tuhan, makanya menganggap penistaan. Sementara ini ranah diskusi kita. Nah, inilah akibat kalau menuhankan sosok manusia. Jadi segala sesuatu yang ada pada diri Yesus, yang notabene-nya katanya Yesus adalah Tuhan, kita singgung sedikit pun, maaf kata ya Bang Bob, kita bilang katanya, nonotnya Yesus Tuhan tidak, zakarnya Yesus Tuhan tidak, itu akan masuk ke dalam penistaan. Karena apa? Yesus ini sudah dijadikan Tuhan. Nah, jadi diskusi di situ, kalau dikatakan saya menista, tunjukkan ketika saya membaca Bible saudara Kristen, apakah di situ saya menista? Seperti itu Bang Bob. Tadi malam kejadiannya seperti itu. Baik, silakan Bang Bob. Iya baik, terima kasih klarifikasinya. Cuman mungkin begini, artinya mungkin kemarin itu karena berlanjut ya, dari sesi membahas perkaranya Ratu Ento, kemudian di lab yang sama langsung dilanjutkan sehingga emosi itu terakumulatif. Artinya emosi karena perkaranya si Ratu Entok ditambah lagi, kemudian ada pembahasan begitu. Saya sempat lihat Uniripa masuk begitu. Nah, karena Uniripa masuk, makanya saya yakin, karena saya percaya Uniripa itu mampu memimpin dialog ataupun perdebatan dengan baik begitu. Artinya bagaimana? Jadi lain kali teman-teman juga, ini saran dari saya, kita harus mampu mengenali tempat dan lokasi begitu. Itu. Nah, kemudian kalau pengen menafsirkan begitu, jangan kita naikkan teman-teman Kristen yang ilmunya masih sebatang dua batang gitu loh. Ya, kalau mau kita naikkan ya, karena apa yang disampaikan Kak Nora itu tadi, itu kan sudah harus menafsirkan dengan ilmu teologi yang tinggi ya. Begitu. Jadi nah itu yang susah Bang Bob,
bukannya kita nggak mau naikin mereka. Saya pikir mereka itu kan berilmu ya Bang Bob. Kita naikin, ternyata ilmunya pas udah naik ke atas secangkir dua cangkir. Nah baru kita turunin kan, otomatis kita ikut emosi kan, ikut apa namanya? Ya ikut narasi beliau, narasi dia gitu kan. Nah, Kalau dia. Bang Bob sebatang dua batang, saya secangkir dua cangkir. Lanjut Bang Bob. Kopi. Artinya begini, artinya jangan sampai muncul kenapa itu Nora jadi menafsirkan ayat, apa haknya begini-begini. Nah, untuk orang yang baru terbiasa dengan dialog akan berpikiran seperti itu kan begitu. Artinya baru muncul, baru melihat. Tapi kalau kayak bagi kami, ya sebenarnya sama ketika kiamat juga menafsirkan ayat Al-Quran, hadis dan sebagainya dengan penafsirannya sendiri, ya kita juga terima begitu. Dan tidak ada Pak Bob, ya. Pak Bob, ada tambahan sedikit yang ingin saya tekankan atas penjelasan dari Ibu Nora. Saya memantau pergerakan dari para asosiasi atau kelompok atau komunitas apologet yang ada di grup-grup formal. Saya sangat meyakini bahwa mereka terarah karena mereka dipimpin oleh orang-orang yang punya koridor. Kita sudah punya koridor, saya lihat ada pengawal, ada Gurunda Zuma yang selalu mengingatkan untuk ada koridor-koridor tertentu kita di para apologet, di apologet Islam khususnya. Jadi saya sangat meyakini bahwa para apologet, kecuali yang mereka belum masuk ke dalam kelompok apologet ini atau orang-orang yang baru-baru yang muncul tiba-tiba gitu loh, yang mereka ingin menunjukkan eksistensi dirinya dan ingin ikut berdebat seolah-olah mereka tahu. Nah ini yang kadangkala sering bermasalah. Tetapi saya sangat bersyukur melihat perkembangan API sekarang ini. Sering ada patroli dari para API yang masuk ke komal-komal yang memantau, takutnya ada umat Islam atau umat Muslim yang dalam tanda kutip sok tahu gitu ya, ikut mengingatkan, memberikan informasi untuk segera turun, atau itu yang dilakukan oleh para apologet di Muslim menurut saya. Jadi saya melihat Mbak Nora masih dalam batas-batas aman, saya lihat, karena beliau juga menunjukkan data dan dalam ranah debat menurut saya, dan itu bagus, walaupun ya kadang-kadang ya maklumlah, perempuan itu kan mulutnya banyak Pak gitu loh. Kalau ya, laki-laki kan cuma satu, jadi kadang-kadang dia suka kelepasan gitu loh. gitu loh. Ya itu kita maklumi sebagai manusianya lah.